Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Wajah Kaisar Dewa Iblis tampak muram dan mengeluarkan putaran serangan lain. Dia mengangkat pedangnya perlahan dan memegangnya dengan kedua tangan. Sementara itu, suara aneh berdengung di dalam tubuhnya. Di dadanya, ribuan kilatan cahaya biru tua bersinar dan berubah menjadi bola cahaya yang merangkak ke atas. Itu kemudian bergabung ke dalam pedang. Sebuah lubang hitam kecil muncul di ujung pedang dan segera mengembang. Dalam sekejap, itu merobek penghalang Long Hao Shen dan fluktuasi spiritual yang kuat menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Di sekitar lubang hitam, itu penuh dengan kilat dan guntur biru tua. Pilar naga Dewa Iblis menghilang dengan tenang di langit. Lubang hitam mengembang dengan cepat seolah-olah bisa menyerap semua kekuatan dan guntur dan kilat biru tua terus meningkat di sekitar lubang hitam. Kekuatan penciptaan Long Hao Shen dan kekuatan menghancurkan Kaisar Dewa Iblis bertarung sengit satu sama lain. Tetapi yang mengejutkan Kaisar Dewa Iblis, kali ini, Long Hao Shen tidak menggunakan teknik penciptaan untuk menyerang. Sebaliknya, sepertinya dia baru saja membuat tata letak. Setelah lubang hitam mencapai sejauh 1000 meter, ia berhenti. Kicauan burung dan suara tangisan binatang mulai berdering. Di dunia alami yang hijau itu, serangga dan hewan muncul, dan mereka berevolusi dengan cepat. Mereka tumbuh lebih kuat dan kemudian binatang iblis juga muncul. Adegan ajaib ini membuat Kaisar Dewa Iblis merasakan banyak tekanan. Ini adalah pedang kedua dari 3 pedang keabadian, hewan penciptaan. Melihat ini, mata Agares melembut dan kemudian menjadi lebih yakin akan hal itu. Dia memperlambat serangannya ke arah Su Yongqiao dan menatap langit dengan senang hati. Dia menyukai aura penciptaan ini. Dia menginginkan aura hidup yang diciptakan Long Hao Shen daripada kekuatan menghancurkan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Fassago juga terkejut dengan pemandangan itu. Meskipun dia tidak merasa sedalam Dewa Iblis Bulan, dia menyadari bahwa rencana mereka bisa menjadi kenyataan. Long Hao Shen mampu mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Di luar benteng pengusir naga, aliansi kuil dan orang-orang kuat klan iblis berpisah dan pertempuran berhenti sejenak. Mereka jatuh ke tanah atau di kastil benteng pengusir naga. Mereka semua melihat perubahan magis yang terjadi di langit. Ini adalah pertempuran antara 2 orang terkuat di dunia. Semua dewa iblis menyadari untuk pertama kalinya bahwa raja mereka yang tak terkalahkan sekarang memiliki saingan yang kompeten. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Tapi bentrokan menakutkan barusan bisa menjadi momen kritis. Menghadapi kombinasi dari teknik penciptaan hewan, pedang di Kaisar Dewa Iblis berubah lagi dan pilar naga iblis muncul. Hanya kali ini muncul langsung di bawah kaki Kaisar Dewa Iblis. Kemudian tubuhnya melebur ke dalam pilar dengan lembut. Raungan naga yang tajam terdengar dan pilar itu langsung masuk ke dalam lubang hitam besar dengan lebar 1000 meter, yang mengurangi ukurannya dengan cepat. Raungan naga tidak hilang tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu seperti guntur yang meledak di langit, satu per satu. Tangisan naga yang menakutkan ini dan gemetar. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua anggota kuat di sisi manusia. Tepat seketika, sebuah kepala besar perlahan keluar. Itu adalah kepala naga hitam total dengan mata besar berdarah. Meskipun tingginya 3000 meter di atas tanah, orang-orang di bawah masih bisa melihat warna merah dan merasakan aura yang menghancurkan. Naga itu ditutupi dengan kabut biru tua yang penuh dengan guntur dan kilat. Dan ukuran tubuh itu mengejutkan semua orang di lokasi, termasuk iblis. Awalnya, mereka mengira naga sebelumnya sangat menakutkan. Sekarang mereka menemukan bahwa naga ini jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya.
Naga hitam besar ini panjangnya sekitar 3000 meter. Saat muncul, tirai hijau dan semua makhluk hidup sangat terpengaruh, terutama binatang iblis. Mereka melarikan diri seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Ini adalah tubuh asli Kaisar Dewa Iblis. Sebagai pemimpin klan naga dan kaisar mereka, ini adalah pertama kalinya Kaisar Dewa Iblis menunjukkan tubuh aslinya sendiri dalam pertempuran dengan manusia. Itu adalah tubuhnya setelah bersatu dengan pilar naga. Aura horor meningkat pesat dan matanya yang berdarah dikelilingi oleh kabut biru tua menatap tirai. Naga itu tidak mengeluarkan serangan dan hanya melayang di udara. Setelah Feng Xiu keluar dengan tubuh aslinya, dia berada di atas angin lagi. Dewa Iblis Bintang Vassago pergi ke sisi Dewa Iblis Bulan Agares dan berkata dengan suara rendah, Feng Xiu menggunakan kekuatan sucinya. Agares perlahan mengangguk. Kekuatan ini tidak bisa kita lawan. Saya tidak yakin apakah Long Hao Shen bisa menang. Jika dia menang, maka manusia akan memenangkan perang ini. Dan kemudian kita bisa membuat pilihan kita sendiri. Vassago tidak senang setelah mendengarnya. Dia berkata dengan ekspresi khawatir, saya tidak tahu mengapa. Aku punya firasat yang sangat buruk. Apa? Agares memandang Vassago dengan heran. Jika orang lain mengatakannya, dia tidak akan terlalu peduli tetapi Dewa Iblis Bintang yang mengatakannya. Kata-kata penerawang klan iblis harus ditanggapi dengan serius. Vassago berkata dengan suara rendah, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Di Menara Iblis Bintang, kami memiliki kesempatan untuk membunuh Long Hao Shen dan itu adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan kami gagal saat itu sehingga tidak ada lagi peluang yang tersisa. Oleh karena itu, saya setuju dengan rencanamu. Jika kita tidak bisa membunuh Long Hao Shen, itu berarti Long Hao Shen adalah kunci kematian klan iblis. Itu berarti dia harus bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Agares mengangguk dan berkata, saya ingat. Dan itulah yang kami inginkan. Vassago berkata, tapi hari ini ketika saya melihat Long Hao Shen, saya merasakan sesuatu yang sangat berbahaya, seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan untuk menyakiti kita. Agares berkata, saya tidak mengerti. Vassago berkata dengan ekspresi ketakutan, apakah menurutmu Long Hao Shen akan mengalahkan Feng Xiu? Agares berkata tanpa ragu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit baginya. Long Hao Shen membutuhkan banyak upaya untuk membuatnya bahkan dengan Feng Xiu. Long Hao Shen sangat kuat, tetapi saya merasa bahwa dia tidak akan memiliki terobosan yang sama seperti yang dilakukan Feng Xiu, yang kekuatan rohnya melebihi 1 juta dan mencapai tingkat lain. Akan sulit baginya untuk melawannya, belum lagi mengalahkan Feng Xiu. Oleh karena itu saya berpikir untuk membantunya. Vassago menggelengkan kepalanya dengan kuat. Enggak. Tidak mau. Menurut kesimpulan ramalan, Feng Xiu tidak bisa membunuh Long Hao Shen. Dalam pertarungan hari ini, Feng Xiu telah menganggap Long Hao Shen sebagai salah satu ancaman terbesarnya. Jika dia menang, apakah dia akan membiarkan Long Hao Shen pergi? Dan ramalan mengatakan bahwa Long Hao Shen tidak akan mati dalam perang hari ini. Itu berarti dia memiliki sesuatu yang lain untuk menyaingi Feng Xiu. Selain tahta ilahi keabadian dan penciptaan, apalagi yang dia miliki. Agares akhirnya mengerti Vassago dan dia mengatakan dengan ekspresi terkejut, kamu mengatakan kekuatan lain Long Hao Shen adalah Austin Griffin. Selama percakapan mereka, langit berubah lagi. Tirai langit hijau yang rusak tiba-tiba menjadi stabil kembali. Dan kemudian warna seluruh tirai langit meredup. Bintang-bintang muncul satu persatu di tempat yang lebih tinggi di tirai dan menerangi semua makhluk hidup. Segera, jumlah bintang meningkat dengan cepat. Ketika jutaan bintang bersinar pada saat yang sama, tubuh besar Kaisar Dewa Iblis dan lubang hitam membeku di langit.
Pedang ketiga dari 3 pedang keabadian bintang langit, akhirnya keluar. Pedang keabadian pertama, semua hal menyadarkan, pedang keabadian kedua, penciptaan hewan, dan pedang keabadian ketiga, keabadian bintang langit semuanya digabungkan bersama dan melukis gambar yang indah di langit. Rasanya seperti dunia lain sedang dibuat setinggi 3000 meter di atas tanah. Dalam cahaya bintang, semua hal tumbuh dan berevolusi. Sungguh ciptaan yang ajaib, indah, dan alami. Dan ini adalah keterampilan paling kuat dari tahta ilahi, penciptaan. Tubuh Kaisar Dewa Iblis disegel dalam lukisan yang indah ini dan terlihat sangat aneh. Dia tidak bisa bergerak sama sekali tetapi matanya yang berdarah tetap ganas. Kekuatan penciptaan telah tiba. Sementara itu, Kaisar Dewa Iblis juga berubah. Tubuhnya yang panjangnya 3000 meter masih membeku tetapi lubang hitam ungu tua tiba-tiba berkontraksi di depannya dan beralih ke bola cahaya ungu tua kecil di bagian atas kepalanya. Tiba-tiba langit meredup, dan kegelapan turun dan menghilangkan cahaya. Semua orang termasuk Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, dan tentara biasa semua merasa seperti dicekik. Kegelapan tidak muncul di langit tetapi terasa di hati mereka. Teror, bersama dengan kegelapan ini muncul. Seluruhnya sepertinya diambil dalam kegelapan ini jika itu berlangsung lebih lama lagi. Untungnya, cahaya muncul kembali dalam kegelapan. Cahaya itu tampaknya hanya bertahan sedetik tetapi juga tampaknya sudah ada di sana. Titik cahaya menyala di langit. Kemudian cahaya itu sepertinya membuka pintu cahaya dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bersinar. Karena kegelapan yang ekstrim hingga cahaya yang ekstrim, semua orang mencoba memejamkan mata termasuk mereka yang berada di peringkat 8 atau 9. Cahaya muncul di atas langit. Karena peralihan instan kegelapan ke cahaya, tidak ada yang melihat dengan jelas apa warna cahaya itu. Sebuah bola cahaya besar menyala di langit dan menutupi area yang sangat luas seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Pegunungan benteng pengusir naga retak seolah-olah mereka tidak tahan dengan tekanan dari bola cahaya besar ini dan akan runtuh setiap saat. Dan retakan muncul di pegunungan, menunjukkan bahwa mereka mungkin runtuh kapan saja. Untungnya, cahaya setelah menjadi sangat intens mulai berkontraksi dan semuanya kembali normal perlahan. Langit berubah menjadi sangat bersih tanpa awan atau abu. Di langit yang cerah, dua sosok yang menarik muncul. Tubuh Feng Xiu yang berukuran 3000 meter masih tergantung di langit. Dan tidak jauh darinya, Long Haoshen melebarkan sayapnya mengenakan armor keabadian dan penciptaan, terengah-engah. Mata Long Haoshen meredup dan cahaya putih baju besi juga meredup. Matanya begitu gigih dan juga sedikit tidak berdamai. Kamu membuatku menggunakan Prisman of One kemampuan terkuatku. Kamu harus bangga. Dewi Alam meninggalkan naga elf untuk menjaga surga ilusi di kuil ilusi dan naga itu mati di bawah Prisman of One teknikku. Meskipun kamu tidak terluka parah, jejak aura penciptaan itu habis. Apalagi yang kamu miliki untuk melawanku. Kamu melakukannya dengan baik. Lukisan penciptaan ini sangat kuat dan kamu memiliki kekuatan ilahi. Aku mungkin dapat dikalahkan. Tapi sayang sekali, tidak peduli seberapa besar tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu tidak akan pernah bisa meningkatkan kekuatanmu ke tingkat dewa. Suara Kaisar Dewa Iblis sangat tenang seolah-olah setelah pertempuran barusan, semua perasaannya telah menghilang. Long Haoshen berjuang untuk mengangkat pedang keabadian dan penciptaannya. Anda belum menang. Jangan bicara padaku seperti itu. Feng Xiu tersenyum sedikit dan berkata, lukisan penciptaan menggunakan jejak terakhir jiwa Dewa Pencipta. Apalagi yang kamu miliki yang lebih kuat dari itu? Saya menghabiskan banyak energi setelah menggunakan teknik Prisman of One.
Tapi saya tetaplah dewa dan saya pulih jauh lebih baik daripada manusia. Kepala naga besar itu terangkat dan melihat ke langit. Seikat sinar ungu merobek ruang dan muncul di atas tubuh besar Kaisar Dewa Iblis. Itu adalah matahari, matahari ungu tua. Cahaya ungu tua menyebar ke Kaisar Dewa Iblis dan membantunya pulih dengan cepat. Di dada Long Hao Shen, jantung keabadian berdetak sangat keras dan membantunya memulihkan kekuatan spiritualnya. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Dewa Iblis pulih jauh lebih cepat daripada dia. Bentrokan menakutkan yang terjadi barusan menjadi tidak ada apa-apanya. Dan serangan itu sepertinya menggunakan Long Hao Shen dan kekuatan Kaisar Dewa Iblis. Perbedaannya adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis hanya mengkonsumsi kekuatan spiritualnya, tetapi Long Hao Shen menghabiskan jejak napas terakhir Dewa Pencipta yang tersisa di tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Tanpa jejak ini, Long Hao Shen kehilangan kekuatan Dewa Penciptaan yang paling menakutkan bagi Kaisar Dewa Iblis. Dan dia tidak bisa menggunakan lukisan itu sekali lagi. Inilah alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis berbicara dengan sangat percaya diri barusan. Kekuatan tingkat dewa akhirnya memenangkan senjata ilahi yang digunakan oleh manusia. Bagi Kaisar Dewa Iblis, pertempuran ini telah berakhir. Long Hao Shen tidak bisa pulih secepat yang dia bisa. Dalam 10 menit, dia akan pulih sepenuhnya. Dan kekuatan spiritual Long Hao Shen, bahkan dengan bantuan peralatan magis lainnya, akan membutuhkan setidaknya setengah jam. Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang saling melirik, keduanya dengan tatapan khawatir. Agares berkata, mungkin Yang Mulia menyukai yang berbakat dan Long Hao Shen memiliki darahnya sehingga dia tidak akan membunuh Long Hao Shen. Fassago tampak bingung. Entahlah. Saya tidak mengerti. Tapi Yang Mulia membunuhnya sekali dan Long Hao Shen mewakili seluruh umat manusia. Kenapa dia bisa mengakui darah itu? Sama seperti kita akan menyangkal bahwa kita memiliki darah manusia. Agares berkata dengan suara yang dalam, mari kita tunggu dan kebenaran akan terungkap. Meskipun klan iblis tetap tenang, manusia tidak bisa. Suara Kaisar Dewa Iblis terdengar sampai ke bawah dan masing-masing dari mereka bisa mendengar dengan jelas. Long Hao Shen tidak membantah, yang berarti dia dirugikan. Meskipun Long Hao Shen sampai sekarang membuat semua orang kuat aliansi kuil merasa bangga padanya, dia tidak mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Begitu pertempuran mereka berakhir, itu berarti manusia akan dikalahkan. Xiao Huo dan Su Yongqiao saling melirik dengan tatapan tegas. Jika Kaisar Dewa Iblis kembali, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh iblis lainnya. Apa yang harus ditunggu saat ini? Kita mulai. Xiao Huo, generasi pertama dari kepala kuil ksatria, yang selalu sangat tenang, tiba-tiba berteriak. Pedang emas besar yang diubah dari kekuatan spiritual tiba-tiba menyinari cahaya terang dan menuju klan iblis tanpa syarat apapun. Di bawah bimbingannya, manusia berusaha sekuat tenaga lagi. Dan meriam Modao yang tersisa di belakang bersinar dengan cahaya yang kuat. Putaran pertempuran lain yang menjadi lebih kejam dimulai. Agares dan Fassago memiliki strategi yang sama seperti sebelumnya dan tidak berusaha sekuat tenaga. Tapi tetap saja Xiao Huo dan Su Yongqiao diblokir oleh mereka. Pertempuran di tempat lain tidak sama. Orang kuat setiap aliansi kuil merasakan krisis besar. Manusia tidak bisa kalah dalam perang ini. Setelah hilang, ribuan masa depan manusia akan hilang. Untuk keluarga dan klan mereka telah memutuskan untuk bertarung sampai tetes terakhir darah mereka digunakan. Kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya berkumpul bersama. Yang di depan adalah Lin Xin dan di belakangnya adalah Chai Er, Wang Yuan, Han Yu, Sima Xian dan Zhang Fangfang. 12 pengawal Chai Er, berdiri di samping mereka dan membentuk kelompok manusia terkuat.
Di atas kepala Lin Xin, matahari suci menggantung dan seluruh tubuhnya diterangi dengan warna biru. Dengan aura menakutkan itu, bahkan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, yang bertarung dengan Xiao Huo dan Su Yongqiao, terkejut. Dengan bantuan pil, pasukan cahaya Sang Fajar dapat bertahan dalam berbagai pertempuran. Dan kali ini, yang dibuat Lin Xin adalah pil roh siam yang terutama dibuat dengan mahkota Dewa Iblis dan daging naga iblis bersama dengan bahan berharga lainnya. Itu bisa membantu menggandakan kekuatan. Efeknya bertahan selama setengah jam. Ini adalah kartu terakhir dari pasukan cahaya Sang Fajar. Jauh di atas udara, pertempuran Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis tampaknya diselesaikan. Long Hao Shen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, hanya anggota pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya yang masih sangat percaya diri dengan pemimpin mereka. Apa yang dilakukan Long Hao Shen sampai sekarang sudah melampaui imajinasi mereka. Dia bahkan meningkatkan levelnya ke peringkat 9. Namun, mereka semua sangat jelas bahwa Long Hao Shen tidak menunjukkan kartu terakhirnya, yang akan mengejutkan seluruh ras iblis.